datang di channel Mas Keyo. Hari ini gue akan bahas mengenai seputar dunia cupang. Dan hari ini gue udah ada di rumah teman gue. Dan kita langsung aja panggil yang punya rumah selaku yang punya bandar cupang. Oke, gini kok. Gue datang ke sini jauh-jauh. Gue buat belajar seputar dunia cupang. Iya, boleh. Di tempat ini maksudnya di sini tempat lu ngapain gitu? Kalau di sini ini tempat gua naro ikan. Biasa yang buat refill di dalam. Refill gimana tuh maksudnya? Refill tuh misalkan di dalam kan gua ada display satu rak. Satu rak itu isinya ikan-ikan yang biasa orang ada tamu datang, dia langsung lihat di rak, jadi nggak capek-capek di botol. Terus kalau yang di botol ini biasanya juga isinya ikan-ikan jenis plakat. Iya. Nah, kalau di dalam biasanya gua khususin buat ikan jenis giant. Oke. Kalau jenis plakat ada contohnya nggak tuh? Plakat ada contohnya. Gua ada satunya. Ya, biar ada yang tahu gitulah. Oke, ini kan ikan pertama ini kan plakat. Maksudnya yang ngebedain sama jenis-jenis lain itu dari segi mananya? Kalau plakat itu ngebedain dari yang lain, dia dari siripnya. Dia siripnya tuh pendek, nggak lebar. Sirip pendek. Nggak gondrong lah istilahnya. Berarti kayak 11-12 sama ikan-ikan SD gitu ya? Ya, kayak ikan aduan, cuman ya. dia di ekornya nutup dari sirip atas sampai sirip bawah. Kalau aduan kan cuma bulat ekornya. Oh iya. Ekornya nggak bakal ketemu sama sirip atas sama sirip bawah. Itu plakat. Plakat. Terus warna-warnanya maksudnya itu gimana? Warna kalau untuk ikan tuh banyak warnanya. Ada plakat multicolor, ada plakat fancy, ada plakat koi. Sebenarnya sih ikan dibagi dua kategori ya kalau yang gua tahu ya. Jenis koi sama jenis fancy. Jadi jenis koi itu banyak multicolor, atau enggak koi galaxy, atau enggak multicolor snow. Kalau fancy itu kayak red dragon, atau enggak kayak blue ring, kayak misalkan yellow fancy dan lain-lain sih. Itu. Nah, terus ada cupang lain selain plakat di sini? Ada dumboir. Dumboir, ya. Istimewaannya? Yang bedain dumboir sama cupang lain tuh dari kupingnya. Dia kupingnya yang sirip ininya. Untuk selebihnya sih biasa aja ya, bodinya kayak plakat, cuman dia ada yang half moon juga yang lebar. Kalau zaman dulu bilangnya slayer lah gitu. Tapi dia kupingnya gede. Nah, itu dia ada dua kategori, ada yang dumbo, ada yang big. Kalo bedanya big, apa nih? Dumbo itu lebih gede, kalau big dia lebih kecil. Dari segi kupingnya dia nggak bakal bisa segede dumbo. Oh, berarti kan kalau si dumbo ini kan dari kecil lebih agak gedean dikit nih dari si body. Ya. Terus semakin gede makin gondrong nih si itunya. Tapi kalau si big dia kecil aja, tapi kupingnya berwarna gitu. Oh, berarti kalau sama jenis yang lain warnanya lebih dominan lah ya? Iya, di kuping. Jadi kelihatan kayak sayap kayak kupingnya. Selain dumboir ada apa aja? Gua ada giant sih, karena gua kan lebih utamain fokus ke giant. Nah, kenapa lebih mengutamakan fokus ke giant? Karena giant itu penghobinya khusus lah ya gua bilang. Dia nggak kayak plakat gitu. Terus juga giant tuh bodinya gua senang aja gede dia. Terus warna nggak kalah sama cupang-cupang jenis lain. Gitu aja sih. Kenapa gua main giant itu sih alasannya. Nggak kalahnya maksudnya gimana nih? Untuk warna dia masih strong. Lebih kuat ketimbang yang lain gitu. Cuman nggak nutup kemungkinan untuk jenis plakat ada yang nggak strong, tapi dia punya juga yang jenis strong warnanya. Tapi lebih ke dominan, maksudnya si giant ini lebih kuat ketimbang jenis lain. Menurut gue ya, di mata gue ya. Gitu. Selain giant ada lagi? Ada serit, tapi gue serit lebih sering datang serit Nemo karena itu rare item biasanya untuk kolektor. Oke. Terus setelah itu ada apa lagi? Itu gua punya biasanya giant jenis Black Series kayak Black Vampire, Giant Black Vampire. Black Vampire itu yang gue tahu menurut gua yang apa merah terus bawahnya itu warna apa gitu, biru kalau nggak salah ya. Kalau Black Vampire yang merah itu siripnya. Iya, merah. Badannya kadang ada biru, kadang ada hitam. Gitu kalau Black Vampire. Terus ada juga Avatar. Kemarin Avatar sih udah keluar tuh yang top grade-nya sepasang. Top grade-nya sepasang. Sama yang kemarin yang di bawah grade-nya itu lagi Avatar juga udah keluar juga. Nah, setelah itu ada apa lagi jenisnya di sini?
Terus ada juga jenis half moon. Half moon yang Iya, gondrong. Yang gondrong ya. Kalau orang bilangnya Slayer. Itu juga giant gua di sini. Jadi half moon giant. Oke. Dia lebih gede. Dia biasanya sih kalau dari pandangan mata ya, dia lebih besar bodinya. Dia lebih besar, terus lebih pokoknya dia dominan gede banget ya dibanding plakat. Dibanding giant plakat gitu ya, yang giant nggak gondrong. Nah, itu. Ketimbang giant biasa, si half moon ini lebih gede. Iya. Ukuran bodinya. Mungkin efek dari siripnya kali yang lebar jadi. Oh iya. Jadi orang notice ke bentuk full bodinya ya. Benar. Gitu. Setelah itu kalau info yang lainnya sih untuk giant itu biasanya dia dihitung dari body only-nya. Berarti dari ujung mulut sampai mau ketemu sirip gitu ya? Iya, itu dia dihitungnya dari situ kalau giant. Nah, itu biasanya kita mulai jual dari body only atau BO 4,5 cm. 4,5 itu umuran berapa tuh? Itu kisaran 2,5 bulan sampai 3 bulan. 2,5 bulan. Nah, mentok-mentoknya dia paling gedenya seberapa tuh? Gua sih pernah lihat giant paling gede BO 9 untuk yang giant biasa, BO yang 9. ekor pendek. Kalau yang giant half moon, gua pernah ngelihat BO sampai 15. Berarti kalau half moon giant itu berarti kan dari sampai ke hitung si siripnya nggak sih? Enggak, pangkal ekor doang. Tetap kalau si giant. Jadi daerah dagingnya aja. Daerah daging aja untuk si ini ya? Iya, si giant. Ya gitu. Nah, setelah itu ada lagi nggak? Pernah ada di sini gitu? Mungkin gua itu aja sih, lebih banyak di giant sih gua main. Nah, menariknya di sini gua akan bahas harga nih. Ya. Harga dari pertama itu kan plakat. Pasaran plakat itu di harga berapa? Kalau gua paling murah plakat, ya, gua jual 75.000. Paling murah. Oke. Tapi umumnya 100.000. Umum orang ya? Enggak, umumnya di tempat gua itu ikan-ikannya dari plakat start harga 100.000. Start 100, tapi nggak nutup kemungkinan ada yang di bawah 100 ya? Betul ya. Paling mahal si plakat pernah lu jual? Paling mahal plakat gue pernah jual 700.000. 700.000. Iya, itu plakat. Maksudnya itu udah full apa gimana gitu maksudnya? Itu dia karena lagi ngetren aja jenisnya kayak jenis avatar. Dia lagi ngetren kan. I know. Jadi gue jual segitu, gue pernah. Berarti ibaratnya nggak di mana-mana tuh yang namanya lagi nggak booming. Satu hal yang booming berarti harganya naik. Iya, betul. Apalagi barangnya susah ya, langka. Nah, itu nge-booming banget harganya. Yang bikin susahnya dari mananya? Dari ngebreedingnya, dia di ternak misalkan. Hasilnya kan misalnya 100 anak, ya kan? Anak-anakannya yang bagus kan nggak 100. Iya, betul. Bisa jadi anaknya yang bagus cuma 10 atau 20 ekor, sisanya reject. Kalau udah reject itu nggak ada warna, biasa sih dijual-jual, dilempar ke pasar ikan hias buat dijual harga murah. Nah, itu yang bikin mahal biasanya. Kalau yang cupang-cupang SD itu kayak gimana sih maksudnya? Apakah dari barang-barang BS dari yang si penjual ikan cupang hias ini, apakah dari mana gitu? Cupang SD sih kategorinya ya bisa dibilang cupang yang anak SD bisa beli lah, biasa beli lah gitu. Itu jenisnya hias apa kayak apa gitu ya? Ada yang hias biasanya jenis half moon ya. Berarti itu kayak Slayer. Paham maksudnya kayak nggak masuk lolos sortiran untuk kategori penjual hias kali ya? Iya, enggak. Terus masuknya ke penjual SD. Iya, tapi kan penjual SD dia jual ikan hias juga lah, bilangnya tetap gitu. Nah, gua waktu itu pernah malam-malam itu ngeliat di Facebook nih. Ada yang nyari gini. Kok intinya gua nyari cupang aduan tapi bukan bagan. Bedanya apa nih? Cupang aduan bukan bagan. Mungkin kalau untuk pemain ikan hias itu di luar ilmu kita lah, kita nggak ngerti, itu beda kontras. Paham. Aduan mereka ngerti sendiri. Kalau nggak, maksudnya bedanya cupang hias nih yang beredar yang ada di sini sama cupang bagan. Cupang bagan itu lebih ke adu sih. Bagan itu cupang aduan. Tapi mungkin ya dengan ilmu yang gue tahu, bagan itu cupang aduan tapi yang bodinya lebih gede, mungkin yang gue tahu ya. Cuman nggak tahu lagi sih, mungkin ada pemain ikan cupang aduan yang lebih paham gitu. Gue nggak ngerti soalnya. Jujur gue SD itu pernah miara ikan. Nah ya dengan ilmu pengetahuan seadanya,
kalau kalian tahu tuh inian apa namanya, gue naruh ikan tuh di bekas puding. Itu nggak gede-gede amat. Iya. Jadi gue masukin ikannya, gue kasih makan, besokannya terbang. Geletak. Terus kedua gue pernah beli, karena gue dulu ngartinya tuh cupang itu buat diadu, gue pernah beli sejempol itu harga 5.000. Apa itu masuk ke kategori giant kah apa gimana? Jadi itu di cupang aduan tuh ada yang bodinya gede banget ya. Kayaknya sih giant ya, gue bilang. Soalnya gede banget bodinya. Iya. Soalnya yang gue lihat aja, yang gue tahu nih kan, full bodinya itu ngeblok hitam. Terus ya kalau siripnya kan aneka macam ragam kan warnanya. Itu gede itu. Gede itu gue beli 5.000 tuh. Terus lu taruh di Gua taruh di cup itu tuh. Gua kasih makanan. Iya. Gua taruh di situ. Gua tutup lemari. Pas gua balik sekolah, cupangnya udah pada ini. Ya, itu bisa, cupang itu emang ikan pelompat juga ya, dia suka lompat juga. Kalau airnya kepenuhan biasanya, atau enggak faktor lapar. Oh gitu. Oke. Ya. Cukup di situ. Terus lanjut setelah plakat tadi Giant di harga berapa sampai berapa? Kalau lu biasa jual? Gua Giant start harga 200 paling murah. 200.000. 200.000 paling murah. Itu bahan apa gimana tuh? Itu ya bisa dibilang untuk warna 75% lah. 75. Iya. Kalau buat ngejadiin sebuah cupang lah ya, maksudnya di luar dari jenis apapun. Dari bahan, kita beli bahan harga murah lah. Taruh berapapun harganya sampai enak dilihat mata. Itu berapa lama? Tergantung genetik si cupang, balik lagi. Ibaratnya genetiknya kental atau enggak. Misalnya ibu sama bapaknya bagus nih. Kawinin anaknya kan belum jadi nih, masih notol, ya kan? Masih banyak warna dagingnya. Bisa jadi ada yang cepat. Cepat nih, ada yang cepat gara-gara genetiknya banyak di dia, kuat. Nah, ada yang genetiknya lemah, nggak banyak yang masuk genetik orang tuanya ke dia. Itu biasanya lebih lama, kisaran sampai 1 bulan 2 bulan lah. Tapi tetap bakal bisa mirip-mirip lah 11-12 sama si ibu. Balik lagi ke perawatan. Kalau kita pakai ketapang, airnya bagus, terus juga garam ikan nggak pernah lewat ya. Kita pakai terus, nah itu insya Allah bisa lah sampai bagus bentuknya. Nah, lu jual kan Giant itu di harga start dari 200. Paling mahal yang pernah lu jual? Gua paling mahal belum lama sih, minggu ini ya. Baru minggu ini gue jual Giant Avatar, itu satu pasang 4 juta. 4 juta. Terus besoknya lagi ada yang mesen lagi Giant Avatar juga, itu 1 juta gue jual. Tapi 1 ekor, nggak 1 pasang. 4 juta 1 ekor, dan satunya lagi 4 juta sepasang. Enggak, satunya 1 juta 1 ekor. Yang satunya lagi 1 pasang 4 juta. Oke. Setelah dari Giant itu ada di ikan tadi Serit Nemo ya. Serit Nemo. Kalau Serit Nemo itu gue jual buka harganya 650.000. Serit Nemo 650.000. Iya. Start awalnya. Paling nego-nego bisa 500.000 lah. 500. Oke, kita taruh di start 500. Paling mahalnya? Paling mahal mentok sih 650. Untuk cupang Serit Nemo ya. Itu mentok gue jual. Serit itu yang tajam-tajam ya? Iya, yang dia cupang sisir bilangnya. Oh, iya, enak. Jadi karena siripnya kayak sisir, di tajam-tajam. Oke. Terus setelah Serit Nemo ada di Half Moon Giant. Ya. Apa sama gitu di start 200 apa beda? Kalau Half Moon Giant gue buka harga 350. 350 start awal. Netnya 300. Nah, 300. Oke, taruh di 300. Dan paling mahalnya? Paling mahal gue jual itu 1,2. 1,2. Iya. Itu udah ngefull tuh, udah ngeblok ya? Udah ngeblok, terus bodinya lebih besar lah pasti. BO berapa tuh? Itu BO 5,5 waktu itu. BO. Gede banget, lebar. Nah, terus setelah Half Moon Giant ada di apa tadi tuh? Udah habis. Vampir. Kalau vampir itu masuknya sih ke genetik yang Avatar kemarin ya, yang gue jual 1 juta sama 1 juta. Tapi dia kan nggak notol, badannya hitam.
badannya hitam, siripnya merah, dia nggak keluar total, tapi sih keluar, gue lihat tadi keluar di siripnya satu, di sirip dorsalnya namanya kan, satu total dikit tuh, mungkin kemungkinan bisa nambah banyak totalnya, dibilang bisa jadi avatar. Cuma untuk sekarang warnanya karena badannya hitam, siripnya merah, gue bilangnya vampir. Jadi nggak nutup kemungkinan kedepannya akan berubah lagi genetiknya. Iya, karena satu genetik sama yang avatar kemarin gue jual. Oke. Nah ini kan belum lama ini kan gue menang lelang. Iya. Jadi pas malam-malam itu gue buka Facebook, terus ada salah satu seller lah ngadain lelang ikan super red. Open bid 30.000 dan alhamdulillah gue menang nih. Nah, untuk ikan ini kelebihannya. Untuk ikan half moon super red ya. Oh ini masuknya half moon super red. Iya, half moon super red. Ini gue dulu pernah punya, gak banyak sih, 20 ekor ya, nyetok. Kalau ini gue nyetok. Ini balik lagi ke perawatan sih, dia biasanya bisa jadi ikan kontes. Ikan kontes. Dia kalau nyari yang bagusnya, kan super red sama nih, merah semua. Iya benar. Kita nggak tahu yang mana yang bagus. Iya. Biasanya kalau pemula. Kalau gue pribadi sih, gue nyarinya dari di bodinya. Body. Cari yang bersih. Biasanya ada, kalau yang reject itu bodinya ada iritnya. Irit itu dibilangnya kayak total hijaunya tuh. Jadi bekas dia baby belum hilang dari dia bayi. Berarti dia ibaratnya nggak ngefull ngeblok gitu ya? Nggak bersih merahnya. Nggak bersih. Itu nggak bisa dibilang super red. Ini kan kata lu half moon super red. Iya. Berarti kan ada jenis yang siripnya pendek dong. Ada plakat super red. Plakat super red. Ada. Berarti Giant-nya pun ada. Giant super red ada. Karena super red itu kan warna dasar kan. Warna dasar kan ada berapa ya? Ada banyak deh. Putih, hijau, terus merah, hitam, terus gold. Gold tuh warna dasar. Terus ada biru tuh banyak banget, ada 5 apa 6 jenis. Blue steel, terus banyak lah pokoknya. Ini masuk warna dasar, biasanya ini untuk ngebreed, untuk ngambil warna merahnya. Nah kalau yang lu lihat nih ikan ini, maksudnya dari segi kualitasnya gimana nih? Kalau gua kan sebagai orang awam yang nggak begitu paham. Kalau lu kan paham nih. Ada caranya sih biasa di center ya kalau gue ya. Oke. Ya. Kalau di center batu akik. Ini dia nggak ada irit, tapi dia ada bercak hitam, jadi kotor masih. Bercak hitam di mana? Sedikit di bodi sebelah kirinya. Oh gitu. Ya. Ngilanginnya pakai apa tuh? Itu ntar lama-lama dia semakin besar hilang sendiri. Oh gitu. Iya. Semakin besar dia. Nah, untuk kisaran harga dia nih. Kalau sekitar di berapa? Paling rendahnya yang lo tahu? Super red paling rendah sih. Kualitas berarti ngomonginnya ya. Oke. Ya, kualitas paling rendah biasanya sih gue pernah lihat harga 25.000. Paling rendah tuh. Ada yang 20.000 juga sih. Kayak gitu. Oh, paling rendahnya jauh banget ya? Iya. Untuk harga paling tinggi kalau badannya bersih, siripnya rapih nih. Kualitas rapi lah ya. Itu terus siap kontes ya. Oke. Itu 500 ribuan. 500.000. Nggak bisa lebih. Bisa sampai 1 juta. Ada. Spread. Biasanya siap kontes. Dan si penjualnya itu ngejamin menang, biasanya gitu. Ini harganya gitu. Misalkan harga sekian. Misalnya ada yang kontak nih. Gue butuh dong buat kontes makanan super red. Berapa? 1 juta. Jamin menang. Nah, itu biasanya ada kayak gitu. Tapi menang benar, kalau sampai nggak menang berarti balik. Kan garansi. Oh gitu. Oh, ada garansinya. Ada. Gue kira kayak gue udah bayar sekian ribu putus, lah. Gitu. Sekian ribu terus kontes segala macam. Terus kalah nih. Terus gue cuman bayar seharga ikannya doang gitu. Jadi ada, kalau garansi itu tergantung akadnya terakhir ya. Apa balik duit 50%, apa balik duit full gitu. Nah, biasa kalau garansi kayak gitu yang gue tahu. Nah, gue waktu itu kan kalau nggak salah pernah nonton video lah. Jadi satu beta farm ini dia kayak sama yang barusan lu bilang, kayak misalkan ada orang yang mau piala nih. Karena waktu itu pas di dalam video itu ada beberapa piala dan orang yang bikin video itu nanya gini, ini pialanya ini piala kontes ikan ini. Terus si sellernya bilang masih banyak lagi, karena kadang ya begitu yang lu bilang, ada orang datang, bang gue pengen kontes,
gue pengen menang, terus bayar sekian ribu lah, terus apa namanya, terus menang. Kontesnya itu di mana? Kalau kontes sih banyak ya, tapi yang rutin itu IBC, biasa di BSD Serpong Tangerang. Itu dia lebih ke kontes warna. Oh gitu. Nah, jadi kontes tuh ada 2 tipe. Kalau yang sering sih kontes namanya HMPK, Hamun Plakat. Nah, bilangnya ikan SNI karena dia nggak ada warna, warnanya ada cuman bester, bestgel, terus kombi misalnya gitu kan. Tapi dia siripnya tuh rapi. Jadi main di sirip bukan di warna. Jadi ada yang main di warna, kerapihan warna sama kerapihan si sirip. Iya betul. Itu. Paling susah itu ngerawat ikan jenis apa nih? Hamun lah. Hamun yang gondrong-gondrong ya? Iya, itu kualitas air, suhu. Ya, suhu juga? Iya, kalau dia terlalu dingin, badannya gampang jamuran. Sirip ujung-ujungnya siripnya lengket. Nah itu kalau hamun siripnya udah lengket udah susah banget. Ya itu. Gue ada kan di rumah tuh yang kemarin beli itu kan, yang gue perhatiin ya emang maksudnya kalau ini kan kayak ibaratnya kayak show off lah. Kalau nunjukin sirip gue lebar nih. Nah kalau yang di rumah itu kayak lengket bener, jadi jarang ngembangin siripnya. Kuncup ya? Cuman nggak ini sih, keseringan kuncup sih kalau gue lihat. Mungkin kalau dikasih lawan ngedok. Masih ngedok. Megar. Lebar. Maksudnya. Kalau itu masih sehat lah. Kalau yang kuncup gue maksud itu ekornya lengket, jadi kayak udah kaku aja kayak kayu. Nah itu udah sakit tuh, biasanya gara-gara suhu terlalu dingin sama air kotor. Gue pernah baca di mana, cuman gue lupa apa emang bener sih ikan ini kalau pagi itu harus dijemur buat ningkatin, maksudnya kayak mempercepat si warna timbul gitu. Kemungkinan sih ya, besar, cuman kan nggak semua pemain begitu ngerawatnya. Cuman ada yang over banget dia ngerawat sampai dijemur. Itu sih menurut gua ngaruh ya ke warna ya. Karena ngebreeding outdoor sama indoor itu hasilnya beda. Cuman kan ibaratnya kalau oke lah cuman kita punya ikan sepasang, ngelakuin rutinitas ngejemur itu kan masih gampang. Kalau udah di atas 10 berarti kan repot tuh. Iya, sedikit repot. Cara yang paling ampuh buat ningkatin warna. Pakan berarti. Kalau kita malas jemur berarti pakan. Pakannya harus yang gimana tuh? Pakannya harus yang berprotein tinggi. Misalnya kayak udang. Udang potong tuh. Nah itu bagus banget tuh buat ikan tuh naikin warna. Pakan tuh ada tingkatannya lah, yang paling umum pertama tuh yang aman banget untuk air. Itu warnanya naik dia. Warna naik, siripnya makin gondrong biasanya. Kedua tuh encu atau enggak jentik ya kan, itu dia nguatin tulang yang gua tahu. Nguatin tulang? Iya, tulang siripnya biasanya jadi kuat, jadi tebal tuh. Oh gitu. Nah, mental naik ya, mental naik karena panas dia kan. Terus ketiga tuh bloodworm, biasanya cacing beku tuh yang dijual di toko ikan, yang kotak-kotak. Paham, yang merah itu ya? Itu naikin size, naikin warna, itu buat giant bagus. Itu kalau beli gituan terus cara ngasih berarti diangetin dulu apa gimana tuh? Jadi kita sediain mangkok atau enggak botol aqua gini bisa kasih air kan. Terus ditowing tuh kayak masih beku kita celupin di air suhu normal, entar kan cair tuh sendiri nyebar kan. Pakai lidi aja dicongkel pakai lidi, kasih aja. Tapi posisinya pakan itu mati. Itu udah mati tuh. Oh gitu. Iya. Sekian gitu aja kali ya kok ya. Ya mungkin kalau yang tertarik untuk cari ikan di Nico Beta Gallery kok ya. Betul. Nanti gue cantumin di deskripsi atau di bawah ini nomor WhatsApp, terus sama nama Nico Beta Gallery. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel Mas Keu, like apabila suka dan share.